Selamat pagi, apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke, baik. Saudara, kita akan lanjut membahas tentang kompak. Nah, kompak itu sasarannya harus jelas. Sasaran dari kompak adalah melaluinya kita akan membangun komunitas kerajaan. Ketika Tuhan Yesus memulai jemaat dengan dua orang, saudara, kemudian dua orang itu ya pelan-pelan bermultiplikasi menjadi 6 orang, ya menjadi 3 kompak, dan kemudian saudara merintis komunitas kerajaan. Itulah unit dasar dari gereja mula-mula. Nah, saudara, seperti apakah komunitas kerajaan itu? Nah, kita mau lihat, saudara, komunitas kerajaan itu terdiri dari komunitas keluarga yang terikat janji. Inilah gereja masa depan yang Tuhan mau kita bangun, saudara. Gereja sekarang kita lihat bukan lagi komunitas keluarga yang terikat janji, ya, tapi kita menjadi komunitas yang sebenarnya terpecah-pecah, ya, keluarganya terpecah-pecah, orang dewasa sendiri, anak-anak sendiri, kemudian saudara remaja-remaja sendiri. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Efesus, mari kita lihat Efesus pasal yang kelima. Ya, kita akan mulai baca ayat 32 sampai 33. Nanti kita lanjut pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Next, berikutnya, ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Nah, kalau kita baca ayat-ayat ini, saudara, inilah gambaran dari komunitas kerajaan. Ya, gereja mula-mula, saudara, terdiri dari ya sebuah komunitas yang adalah keluarga-keluarga yang terikat janji, saudara. Baik keluarga jasmani maupun keluarga rohani. Nah, kita lihat di dalamnya, ya, Paulus tulis surat ya kepada jemaat waktu itu, ya, dia, saudaraku, mengingatkan suami-suami, istri-istri. Kemudian saudaraku di dalam pasal 6, ya, dia mengingatkan orang tua, ya. Kemudian di sini ada anak-anak, bapak-bapak. Kemudian ada anak-anak dan ada hamba-hamba, atau saudaraku budak-budak yang sudah lahir baru, ya. Nah, mereka semua berkumpul, saudara, dalam komunitas keluarga yang terikat janji. Inilah unit dasar dari gereja perjanjian baru. Inilah komunitas, ya, kerajaan Allah. Nah, di dalamnya ada apa aja, saudara? Suami istri hidup dalam covenant, terikat janji mereka. Kemudian orang tua benar-benar ya mempunyai koneksi yang baik dengan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu, saudara, menghormati ayah dan ibunya, sehingga, saudara,
mereka berbahagia dan panjang umurnya di bumi ini, saudara. Kemudian bapak-bapak tidak menyakiti hati anak-anaknya, tidak membangkitkan amarah dalam hati anak-anaknya. Sebaliknya, bapak-bapaknya berfungsi mendidik anak-anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dengan perkataan lain, bapak-bapaknya berfungsi memuridkan keluarganya, membapai keluarganya, dan termasuk saudaraku, ya, hamba-hamba, ya, kalau sekarang saudara mungkin asisten rumah tangga yang udah lahir baru, saudara, mereka juga termasuk ke dalam bagian dari keluarga kerajaan Allah. Mereka termasuk dalam bagian keluarga rohani yang terikat janji. Nah, inilah saudaraku, ya, unit dasar dari gereja mula-mula, ya. Tapi kita sekarang udah nggak kayak begini, saudara. Sekarang saudara, gereja itu hari Minggu, ya, mungkin orang dewasa kumpul, kalau di Komsel pun ada orang dewasa kumpul. Anak-anaknya kemana? Anak-anaknya dititipkan di rumah, saudara. Atau nanti hari Minggu dititip dengan guru sekolah minggu. Ya, remajanya kemana? Remajanya, saudaraku, tidak ikut serta. Ya, tidak dimuridkan oleh bapaknya di rumah, saudara. Ya, tidak, saudaraku, dimuridkan, ya, oleh orang tuanya. Wow, ini saudaraku yang terjadi hari-hari ini. Menurut saya, saudara, itu sebabnya, ya, terjadi kehancuran, ya, generasi di zaman ini, saudara. Kalau gereja tidak seperti ini, saudara, kita nggak bisa jadi pusat solusi. Kita bahkan menjadi bagian dari problem di masyarakat. Karena saudaraku, keluarga itu penting sekali, ya. Tapi sekarang gereja, saudara, udah terpecah-pecah. Nah, makanya saudara, kita perlu bangun komunitas keluarga yang terikat janji. Nah, kita lihat selanjutnya, saudara. Ya, nah, nasihat Paulus adalah next berikutnya. Hai kamu dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kita lihat, saudara, bapak-bapak harusnya memuridkan anaknya, saudara, memuridkan keluarganya. Tapi sekarang, saudaraku, para pria, para bapak-bapak tidak memuridkan keluarganya, saudara. Makanya keluarganya hancur. Ya, sebaliknya, bapak-bapak suka membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya, saudara. Ya, sehingga anak-anaknya, saudara, terluka. Demikian juga mungkin bapak-bapaknya, ya, suka membangkitkan amarah, ya, dari siapa, saudara? Istrinya mungkin, ya, ibu dari keluarga itu, sehingga terjadi luka-luka, ya. Nah, kalau ada kemarahan, saudara, Efesus 4 ayat 26 sampai 27 bilang, dan apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, saudara, kalau kita izinkan marah, ya, maka apa yang terjadi, saudara? Keluarga kita terluka. Ya, kita marah-marah terus, suaminya marah-marah terus, bapaknya marah-marah terus. Akibatnya apa, saudara? Ya, terluka keluarga kita. Nah, luka-luka ini, saudara, adalah tempat kesempatan buat iblis bekerja, ya, sehingga, saudara, iblis merusak keluarga kita, menghancurkan, saudaraku, komunikasi dalam keluarga, sehingga terjadilah diskoneksi dalam keluarga. Next, saudara. Nah, diskoneksi ini bahaya sekali, saudara. Ya, kita lihat akhirnya suami istri disconnect, ya. Kita lihat banyak sekali sekarang, saudara, suami istri akhirnya pisah, mulai dari pisah hati, pisah ranjang,
pisah kamar, pisah rumah, akhirnya pisah keluarga, saudara. Istri cerai sama suaminya, istri bangun keluarga yang baru, suami bangun keluarga yang baru, cerai, ya. Nah, saudara, ini fenomena ini kita lihat, saudaraku, makin makin apa saudaraku, makin tinggi tingkat perceraian. Di Amerika, saudara, tingkat perceraian sudah mencapai 50%. Sebelumnya, saudara, tolong ya, masih sebelumnya PowerPoint-nya. Ya, saudara, diskoneksi ini ya menyebabkan saudaraku akhirnya suami istri bercerai, saudara. Ya, kita lihat bukan hanya itu, ya. Akhirnya saudara perceraian ya mencapai 50%. Ini di Amerika, saudara. Bagaimana dengan orang Kristen? Tidak ada bedanya dengan orang yang bukan Kristen, saudara. Orang Kristen di Amerika, saudara, ya sama angka perceraiannya 50%. Nggak peduli mau Kristen Pantekosta, Kristen karismatik, Injili, mau Katolik, mau pro apa saudaraku, Ortodok, mau Baptis, mau gereja apa aja saudaraku, sama angka perceraiannya 50%. Wow, kita bukan lagi pusat solusi. Kita, saudaraku, adalah bagian dari masalah yang ada di dalam dunia ini, saudara. Mestinya orang ke gereja, saudaraku, ya, pemulihan terjadi mestinya. Ya kan? Kita mencegah perceraian mestinya. Tapi sekarang gereja nggak beda sama dunia ini, saudara. Nah, ini karena kita, saudaraku, nggak bangun ya komunitas kerajaan itu. Makanya saudara, kita cara bergereja harus berubah. Ya, kalau enggak saudara, kita ini dia diskoneksi dalam keluarga. Nah, bukan hanya suami istri tapi orang tua dengan anak. Coba lihat sekarang saudara, orang tua ya karena bapak-bapak suka sakiti hati anak-anaknya, orang tua menyakiti hati anak-anaknya, ya akhirnya apa? Luka. Nah, karena luka itu terjadi diskoneksi antara orang tua dengan anak-anak muda. Nah, akibatnya anak-anak muda kita nggak diberkati. Kalau anak-anak muda kita berontak sama orang tua, saudara, dia nggak mungkin berbahagia dan panjang umur, saudara. Ya, kita lihat, saudara, berbahagia artinya diberkati. Ya, kalau nggak diberkati berarti sebaliknya terkutuk. Makanya kalau anak-anak berontak sama orang tua, saudara, dia hidupnya nggak bisa diberkati, terkutuk. Nah, apa akibatnya, saudara? Akibatnya kita lihat generasi ke depan ini mengerikan, saudara. Hidupnya nggak ada berkat. Makanya generasi ke depan ini Gen Z dan Alpha ya begitu mengerikan, saudara. Mereka itu isunya apa, saudara? Isunya adalah ya mental health, ya isunya adalah kesehatan mental. Kenapa, saudaraku? Survei di Indonesia, saudara, satu di antara tiga remaja ya dikategorikan 34% loh, saudara, dikategorikan bermasalah secara psikologis. Atau dengan perkataan lain, saudara, sebenarnya sakit jiwa. Ya, satu dari tiga anak muda. Makanya, saudaraku, mereka begitu mengerikan. Mereka disebut generasi stroberi yang begitu rentan, tidak kuat, lemah menghadapi tantangan, saudara. Ya, mereka itu gampang stres, gampang kena penyakit-penyakit psikologis, saudara. Ya, makanya kita lihat, saudara, ya karena itu dia, karena terkutuk tadi itu, saudara, tidak connect dengan keluarganya. Ya, kemudian apalagi, saudaraku, ya mereka pendek umurnya, ya kan, pendek umur. Makanya anak muda kita pikirannya bunuh diri terus. Coba lihat, saudaraku, kalau nggak bunuh diri terus topiknya, ya umur 9 tahun mereka sudah berpikiran bunuh diri, saudara.
umur 12 tahun udah makan pil antidepresan. Mengerikan, saudara. Ya, mereka selalu cari cara bunuh diri yang enak itu gimana. Apakah main ayunan pakai leher, atau saudaraku lompat dari apartemen tingkat ke-13, ya, atau saudaraku mereka minum obat tertentu, atau saudaraku mereka saudara menghirup gas-gas tertentu sehingga mereka bisa mati dengan enak, pendek umurnya, saudara. Ya, itulah saudaraku mengerikan sekali. Kita lihat saudaraku, ini yang terjadi di zaman kita. Diskoneksi. Kita udah nggak nyambung sama generasi ke depan, saudara. Nah, makanya saudara, kita hari ini mesti tahu ya, apa yang menyebabkan diskoneksi. Mari kita lihat lanjut. Paulus membahas, saudaraku, berikutnya, apa penyebab diskoneksi di hati itu. Nah, Efesus 6 ayat 10 sampai 12, kemudian Paulus lanjut membahas, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita harus kuat, saudara. Ya, kita harus ya mengandalkan Tuhan. Karena saudaraku, menjadi komunitas kerajaan itu enggak gampang. Namanya juga komunitas kerajaan. Begitu kita mendeklarasikan komunitas kerajaan, kita harus menghadapi musuh kerajaan Allah. Musuh kerajaan Allah adalah bukan manusia, saudara. Musuh kerajaan Allah bukan darah dan daging, tapi musuh kerajaan Allah adalah kerajaan kegelapan. Makanya ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara, kita sedang berperang ya, melawan musuh dari kita. Nah, saudara, siapa musuh kita? Ternyata musuh kita bukan darah dan daging, saudara, tapi ya roh-roh jahat di udara, ya, yaitu musuh kita adalah kerajaan kegelapan, saudara. Ya, tapi kerajaan kegelapan ini telah menggunakan tipu muslihat, ya, menipu kita sehingga kita nggak tahu, saudara, bahwa musuh kita adalah, ya, saudaraku, bukan darah dan daging, ya, tapi saudaraku, dia menipu kita, untuk supaya kita berpikir musuh kita adalah darah dan daging, sehingga yang kita perangi adalah darah dan daging, padahal musuh kita adalah roh-roh jahat di udara, ya. Jadi kita telah kena prank, ya, kita telah tertipu oleh kuasa gelap, saudara. Nah, sehingga akhirnya kita serang-serangan, suami istri tembak-tembakan, ya, orang tua anak serang-serangan, saudaraku, saling melukai, ya, seperti tadi. Kalau kita, saudara, ya, mengizinkan problem emosi, marah-marah, maka iblis ada tempat untuk apa, saudara? Menipu kita, bekerja di tengah-tengah kita, supaya kita saling serang, saling melukai, saling menghancurkan, saudara. Ya, itu strategi dari iblis, ya. Nah, saudara, tapi kita nggak menyadarinya. Kita nggak menyadarinya karena kita tertipu, saudara. Nah, ada sebuah ilustrasi yang bagus yang teman saya, Craig Hill, ya, dia sampaikan begini, saudara. Ya, jadi dalam perang antara uh, Inggris dengan Amerika, waktu Amerika mau merebut kemerdekaannya, saudara, waktu itu, ya, kalau nggak salah dalam film Patriot, ya, itu, saudaraku, tentara Inggris berbaris, tentara Amerika berbaris, ya, udah siap berhadapan,
ya untuk perang, saudara. Mereka tinggal nunggu komandonya, ya begitu bilang tembak mereka akan mulai tembak, saudara. Nah, ternyata saudara, ketika mereka sedang siap-siap ya untuk berperang, rupanya di antara mereka di dalam semak-semak ya bersembunyilah penjual senjata, saudara. Rupanya ada agen senjatanya, saudara, yang mensuplai senjata. Tentu ya penjual senjata ini, saudara, ya pengen perang. Kenapa? Supaya senjatanya laku kan. Nah, supaya ada perang, maka saudara si penjual senjata ini diam-diam dari semak ya melakukan tipu muslihat, saudara. Yaitu apa, saudara? Dia menembak salah satu jenderal Inggris, saudara. Tentara Inggris ditembak, duor. Maka saudara, tentara Inggris ini, saudara, tertembak. Dia pikir, oh ini Amerika ini yang duluan menembak. Oh, akhirnya dia bilang, balas, tembak. Ya, apa yang terjadi, saudara? Tentara Inggris mulai menghajar, menembak tentara Amerika. Nah, tentara Amerika berpikir, oh Inggris duluan ini. Ya, kemudian tentara Amerika pun balas, saudaraku. Terjadilah perang akhirnya. Ya, siapa yang ketawa, saudara? Yang ketawa adalah penjual senjata. Laku gua senjatanya. Nah, saudara, demikian juga dalam keluarga. Musuh kita itu, saudara, ya, dia itu yang membuat kita akhirnya ya tembak-tembakan. Karena kita berpikir, saudara, musuh kita adalah darah dan daging. Ya, padahal musuh kita nggak kelihatan. Ya, penguasa roh-roh jahat di udara. Ya, tapi yang kita tembak, saudara, bukan roh-roh jahat di udara. Yang kita lawan bukan roh-roh jahat di udara. Yang kita lawan adalah pasangan kita, suami istri saling tembak, ya saudara, orang tua dengan anak saling tembak, ya. Makanya hancur nggak karu-karuan. Iblis ketawa-ketawa, penjual senjatanya ketawa-ketawa, saudara. Nah, sekarang kita mau lihat peluru apa yang digunakan waktu kita saling tembak. Next. Nah, ini pelurunya, saudara, ya. Pelurunya adalah kata-kata yang keluar dari mulut kita, saudara. Ya, jadi kita seringkali, saudara, dalam komunikasi, ya, yang keluar dari kata-kata kita, ya, dari mulut kita, baik verbal maupun non-verbal, adalah seringkali kata-kata yang kotor. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, ini dia, saudara. Keluar kata-kata kotor. Nah, kata-kata kotor ini apa, saudara? Bukan kata-kata cabul, bukan, saudara. Ya, memang mungkin bisa termasuk, saudara, kata-kata cabul yang bersifat seksual, ya, tapi ini berbicara ya lebih luas pengertiannya, saudara. Kata-kata kotor dalam bahasa Inggrisnya corrupt words, artinya kata-kata yang mematikan, kata-kata yang menghancurkan, kata-kata yang merusak, kata-kata yang meruntuhkan, kata-kata yang mendatangkan maut, kematian, yang membunuh, ya, kata-kata yang mengutuk, saudara. Itu dia. Kita seringkali keluar kata-kata ini, saudara. Mungkin saudara bilang, enggak. Saya kata-katanya benar kok, Pak Edi. Kadang-kadang kata-kata kita benar, saudara. Tapi secara non-verbal, message yang sampai kepada orang itu, saudara, adalah kata-kata tembakan. Kata-kata apa, saudaraku, yang mematikan. Kata-kata yang merusak. Kata-kata yang tidak membangun. Kata-kata yang, saudara, menghancurkan gambar diri orang. Kata-kata yang merusak hubungan, saudara. Oh ya,
Ya, seringkali itu peluru yang setan pakai untuk kita saling tembak, ya. Nah, makanya saudara kita mesti bertobat dari kata-kata kotor ini, ya. Tetapi mestinya pakailah kata-kata yang baik, yang membangun, ya. Saudara-saudara, supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia, dibangun dia, bukan diruntuhkan, bukan dirusak, bukan dihancurin, tapi dibangun. Apakah saudara suami istri seperti ini? Kita nggak sadar, kita seringkali mengucapkan kata-kata ini. Saudara. Satu dengan yang lain kita tembak-tembakan, saling melukai. Kadang-kadang saudara, kata-kata yang kita ngomong mungkin benar, ya, tapi kebenaran tidak dalam kasih itu, wah, merusak saudara. Ya, nah, makanya dibilang di sini Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Ya, terjemahan lain bilang, ya, bukan cuma teguh berpegang, tapi berkata-kata. Ya, kita berkata-kata dalam kebenaran di dalam kasih. Ya, jadi kata-kata kita penuh kebenaran, tapi harus dalam kasih. Nah, ada orang yang bilang gini, saudara. Ya, dua unsur ini penting sekali. Kasih tanpa kebenaran itu sentimental. Ya, tapi kebenaran tanpa kasih itu brutal. Ya, nah seringkali saudara kita lihat di YouTube itu. Ya, orang pegang kebenaran tapi tidak dalam kasih, brutal, serang sana, serang sini, lukai sana, lukai sini, ya, menghakimi sana, menghakimi sini. Kita bukan yang nggak boleh, saudara, membahas soal kebenaran, soal teologi, ya, penting itu, saudara. Tapi kalau kita kebenaran tanpa kasih, itu dia, ya, itu brutal, saudara. Ya, kita sering begitu dalam tubuh Kristus. Nggak boleh, saudara. Ya, nah, kita lihat kata-kata kotor ini, saudara. Ya, itu kata-kata yang tidak membangun, tapi meruntuhkan, merusak. Kebenaran tanpa kasih, saudara, itu seperti pisau operasi, ya, tapi tidak digunakan tepat pada tempatnya, saudara. Pisau operasi kalau dipakai oleh dokter bagus, saudara, nyembuhin penyakit, ya, bisa operasi tumor, membuang tumor, saudara. Tapi kalau pisau operasi dipegang sama preman, hancurlah. Ya, preman pakai pisau operasi untuk melukai, untuk menyakiti, saudara. Ya, nah, kita perlu, saudaraku, sadarakan ini. Nah, jadi gimana saudara dalam kita bangun hubungan suami istri, orang tua dengan anak. Nah, saya saudaraku mau ajak saudara melihat next, kita perlu belajar, ya, dua tingkat komunikasi, saudara. Ya, kita punya dua tingkat, sebenarnya ada banyak tapi kita bikin simple aja. Dua tingkat komunikasi. Tingkat pertama, saudara, ini namanya komunikasi topikal. Topik-topik itu otak ke otak, saudara. Ya, komunikasi topikal ini misalnya, ya, kita suami istri bahas topik apa, saudara? Ya, misalnya topik, ya, mau makan apa. Nah, itu topikal. Ya, keluarga kita visi misinya apa, ya. Keluarga kita keuangannya bagaimana, itu topikal. Itu otak ke otak. Nah, kita sering, saudara, berkomunikasi hanya di level satu, tingkat satu. Nah, ini bisa nggak nyambung, saudara. Kalau kita mau nyambung, ada koneksi, ya, hati ke hati, kita harus bergerak, ya, masuk ke dalam tingkat dua. Komunikasi tingkat dua, ini komunikasi hati ke hati. Ya, nah ini penting, saudara, hati ke hati. Ya, nah disinilah kita baru bisa, saudara,
menemukan, oh ternyata saya tanpa sadar, saya di dalam komunikasi tingkat 2 telah menyampaikan kata-kata atau message yang nonverbal kadang-kadang yang saya kirim ke istri saya yang menyebabkan dia terluka, saudara. Ya, yang menyebabkan dia terluka dan dia juga melukai saya di tingkat 2 ini. Jadi di komunikasi hati ke hati, saudara, kita bisa menemukan, wow, ternyata saya tanpa sadar telah melukai istriku. Tanpa sadar saya telah menyakiti istri saya, ya. Dan kita akhirnya bisa memperbaikinya. Mestinya komunikasi saya nggak boleh komunikasi yang menyerang, yang melukai, yang menyakiti. Mestinya komunikasi saya adalah komunikasi yang membangun, ya, ya, yaitu saudaraku, ya, yang apa tadi saudara, yang menghasilkan kehidupan, ya, membangun dia, karena saudaraku, ya, kasih itu membangun, ya. Jadi saudara, kita mesti belajar berkomunikasi tingkat 2. Nah, contoh, saudara, saya kasih contoh. Ya, komunikasi tingkat 2 ini, saudara, seringkali kita nggak sadari. Ya, kita nggak gunakan. Kita hanya komunikasi tingkat 1. Ya, tingkat 1 itu, ya, kita bicara topik-topik, tapi sebenarnya, saudara, nggak dalam. Bukan komunikasi hati ke hati. Nah, saya kasih contoh istri misalnya, saudara. Istri itu, wanita itu makhluk perasa, ya. Jadi dia unik. Contoh, saudara, kadang-kadang istri saya nanya begini sama saya. Ya, dia bilang begini, sayang, kalau kamu di kantor sedang bekerja, lagi makan nih, kamu ingat aku nggak? Nah, ini dia, saudara. Ini pertanyaan yang susah dijawab. Ya, itulah wanita, saudara. Nah, pertanyaannya dia, ya, ini sebenarnya kalau saudara nggak masuk ke komunikasi tingkat 2, saudara nggak ngerti. Ya, kalau di tingkat 1, saudara pikir, oh, istri saya ini, ya, dia cuma mau mengingat, ya, saya ingat dia apa enggak, ya. Jadi kita pikirnya, oh, ini soal topik, ya, ingat dia apa enggak, ya. Tapi sebenarnya, saudara, kita nggak ngerti ada sesuatu yang lebih dalam. Nah, pertanyaan ini, saudara, sebenarnya susah dijawab, betul nggak? Ya, kalau pria jawab iya, ya. Kalau dia jawab enggak, saya nggak ingat kamu waktu saya makan. Wah, pulang habislah dia, saudara. Pasti ada rame, ya, benjol dia, saudara. Ya, kalau dia jawab iya, oh ya, saya ingat kamu waktu tadi ya makan itu, saya ingat kamu. Nah, waktu dia ngomong begitu, bohong. Nah, jadi saudara, jawab A salah, jawab B salah. Nah, pertanyaan ini sebenarnya nggak perlu dijawab, saudara. Ya, nggak perlu dijawab. Kenapa, saudaraku? Ya, karena sebenarnya ada sesuatu di hati istrimu, ya, yang sebenarnya perlu digali. Kenapa dia bertanya begitu? Perlu digali, ya kan? Nah, Tuhan Yesus itu kalau ditanya pertanyaan yang sulit dijawabnya, saudara, jawab A salah, jawab B salah, Yesus nggak jawab pertanyaan itu, saudara. Tapi Yesus balik bertanya. Ah, balik bertanya dia, saudara. Jadi gunakan teknik ini di dalam kita berkomunikasi suami istri, ya. Nah, saya, ya, belajar dari seorang hamba Tuhan namanya Craig Hill, ya, nanti dia akan lebih banyak memperlengkapi kita lagi. Jadi dalam hubungan suami istri, saudara, ya, ketika misalnya, ya, kita konflik, ya, kita ada masalah, saudara, ya, apa yang kita mesti lakukan? Ya, kalau istri saudara bertanya sesuatu, jangan dijawab, saudara itu, ya.
Tapi praktekkan next ya, praktekkan yang terakhir ya, disiplin dalam komunikasi, saudara. Praktekkan 2 pertanyaan dan 1 tindakan. Ini pasti manjur kalau saudara praktekannya dalam hubungan suami istri. Jadi kalau misalnya suami istri udah manyun ya saudara, ya udah konflik. Nah, apa yang kita mesti lakukan? Praktekkan 2 pertanyaan 1 tindakan. Ya, pertanyaannya begini, dari nada suaramu dan sikapmu, apakah ada tindakan dan perkataan saya yang telah melukai kamu? Ya, jadi tanya ini, saudara. Ya, contoh, misalnya, ya Darwin lah, Darwin satu kali, saudara, udah janji sama istrinya, ya nanti aku pulang makan ya hari ini. Habis janji, saudara, ternyata dia nggak penuhi janjinya, ditunggu-tunggu, nggak balik-balik, saudara. Nah, akhirnya, saudara, tiba waktunya dia kembali, saudara. Nah, kemudian, saudara, dia ditanya sama istrinya, kenapa kamu telat? Ya kan? Kenapa kamu telat? Nah, saudara, dia menjawab apa, saudara? Ya, dia penjelasan. Ya, tadi tahu nggak? Ya, waktu saya ada di eh, apa itu di kantor, ternyata wah, ada orang yang mau bunuh diri. Dia penjelasan, saudara. Ya, makanya saya telat. Wah, rame, saudara. Akhirnya, saudara, makin manyun istrinya. Ya, sebenarnya, saudara, nggak perlu dijawab. Ya, tindakan itu apa yang dia lakukan, saudara. Ya, itu sebenarnya kalau suaminya bertanya sama istrinya, saudara, ya sebenarnya apa yang telah melukai kamu, ya. Nah, kalau dia bilang iya, maka pertanyaan kedua, dapatkah kamu menjelaskan lebih detail bagaimana tindakan dan perkataan saya telah melukai kamu? Ya, jelaskan, ya saudara. Dengerin. Nah, setelah dengerin, saudara, ternyata saudara memang ada need dari istri yang saudara itu kita belum ngerti dan kita melakukan kesalahan di situ. Nah, apa yang kita mesti lakukan? Ya kita minta maaf karena tidak melihat kesalahan dan dosa tersebut. Kalau saudara praktekkan ini dalam hubungan saudara, wow, keluarga saudara pasti berbeda. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudaraku. Biarlah kita terus bangun hubungan, saudaraku, di dalam ya suami istri dan orang tua dengan anak, dengan saudaraku, ya kita menyembuhkan kalau ada luka-luka yang sudah, saudaraku, ada di dalam hubungan ini, ya. Dan mari kita praktekkan ini dengan semangat. Baik, saudara, saya serahkan kembali ya kepada teman-teman karena saya harus ada di mesbah doa yang lain. Tuhan berkati, saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas.